Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isni Novel Kurniawan dari Prodi S1 Informatika dengan NIM 1030124000034. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Sistem Operasi terkait virtual memory. Oke, untuk yang pertama, konsep dasar dari virtual memory. Virtual memory sendiri adalah teknik yang memberikan ilusi kepada pengguna seolah-olah komputer memiliki memori atau RAM yang jauh lebih besar daripada ukuran fisiknya. Tidak semua bagian program harus dimuat ke dalam memori fisik secara bersamaan agar program bisa berjalan. Bagian program hanya akan dibaca dari disk atau ditulis ke memori saat benar-benar dibutuhkan. Untuk virtual memory sendiri memiliki dua prinsip. Yang pertama yaitu prinsip locality dan tracing. Untuk yang pertama ada prinsip of locality. Prinsip locality sendiri adalah program dan data cenderung berkumpul atau membentuk suatu klaster di area memori tertentu saat dieksekusi, tidak menyebar secara acak terus-menerus. Yang kedua ada tracing. Tracing sendiri adalah kondisi buruk di mana prosesor menghabiskan lebih banyak waktu untuk menukar-nukar data antara disk dan RAM daripada memproses instruksi program itu sendiri. Oke, yang selanjutnya ada virtual memory paging. Dalam metode ini, memori dibagi menjadi blok-blok yang berukuran tetap. Di sini di pojok kiri bawah ada gambaran ketika digunakannya virtual memory. Oke, yang pertama di sini ada mekanisme penerjemahan alamat pada virtual memory paging. Yang akan dilakukan yaitu yang pertama, CPU hanya melihat alamat virtual. Lalu, sebuah hardware bernama MMU atau Memory Management Unit menerjemahkan alamat virtual tersebut menjadi alamat fisik. Penerjemahan ini menggunakan page table atau tabel halaman. Setiap proses memiliki page table sendiri-sendiri. Lalu, untuk selanjutnya ada struktur dari page table entry itu sendiri atau PTE. Setiap baris dalam page table biasanya berukuran 4 byte atau 32 bit, yang di dalamnya berisi informasi penting. Informasi penting itu sendiri terdiri dari beberapa hal. Yang pertama ada frame number, yaitu nomor lokasi fisik di RAM. Yang kedua ada valid atau present bit yang disimbolkan dalam huruf P, menandakan apakah page tersebut ada di RAM atau masih di disk. Yang selanjutnya ada dirty bit yang disimbolkan dengan huruf D, yaitu menandakan apakah page tersebut sudah dimodifikasi. Jika iya, perlu disimpan balik ke disk saat diganti. Yang selanjutnya ada read atau write yang disimbolkan R atau W, yaitu hak akses, misalnya hanya baca atau boleh tulis. Oke, yang selanjutnya dalam virtual memory paging sendiri ada perhitungan ukuran page table dan beberapa masalah dan solusi akan masalah tersebut. Yang pertama, di sini ada perhitungan ukuran page table atau contohnya. Misalkan sistem 32 bit dengan ukuran page 4 kilobyte atau 2/12 byte. Di sini diketahui offsetnya karena ukuran page 4 kilobyte dibutuhkan 12 bit untuk offset. Lalu untuk page number sendiri memiliki arti sisa bit alamat, yaitu 32 bit dikurangi dengan 12 bit offset yang dibutuhkan, dan tersisa 20 bit. Lalu untuk jumlah entry-nya itu sekitar 2/20 atau sekitar 1 juta entry. Maka dari
hasil-hasil yang didapatkan di atas dapat dihitung total ukuran tabel, yaitu 2 × 20 kali 4 byte ukuran PTE atau page table yang akan diukur, yaitu didapatkanlah di sini 4 MB. Masalah yang akan terjadi dalam hal ini, jika ada 20 proses berjalan, maka 20 kali 4 MB, yaitu 80 MB. Hal ini menyebabkan RAM akan habis hanya untuk menyimpan tabel. Lalu jika masalah itu terjadi, apa yang dapat disolusikan atau yang menjadi solusi? Di sini, solusi yang dapat digunakan adalah menggunakan multi-level paging, yaitu page table dipecah menjadi beberapa level, misal level 1 dan level 2, sehingga tidak semua tabel harus dimuat di memori sekaligus. Oke, yang selanjutnya di sini ada virtual memory segmentation. Virtual memory segmentation sendiri adalah konsep segmentasi berbeda dengan paging yang membagi memori secara kaku atau fixed size. Segmentasi membagi memori berdasarkan pandangan logis programmer. Memori dibagi menjadi segmen-segmen dengan ukuran yang bervariasi, seperti segmen untuk kode program atau teks, data global, stack, atau subroutine fungsi. Di sini teknik implementasi akan virtual memory segmentation sendiri ada beberapa. Yang pertama ada alamat virtual. Alamat virtual sendiri berarti alamat logis terdiri dari dua bagian, yaitu segmen number atau nomor segmen dan offset. Yang kedua ada segmen table atau tabel segmen. Setiap entry dalam tabel segmen memiliki dua informasi kunci, yaitu base address atau alamat awal fisik segmen dan limit atau length atau panjang segmen. Ini berbeda dengan paging. Di sini panjang segmen harus dicek untuk mencegah akses memori ilegal. Yang ketiga ada mekanisme translasi, yaitu CPU memberikan nomor segmen yang digunakan sebagai indeks ke segmen table. Sistem mengambil base address dari table. Sebelum digabungkan, sistem memeriksa apakah offset lebih kecil dari limit segmen. Jika offset melebihi panjang segmen, terjadi error atau trap. Jika valid, alamat fisik yang berarti alamat fisik bisa dihitung dengan base address ditambahkan dengan offset. Yang keempat, ada kelebihan dan kekurangan dari penggunaan virtual memory segmentation. Yang pertama ada kelebihannya. Segmentasi memudahkan proteksi, misal segmen kode read-only dan sharing antar proses. Tetapi, di balik kelebihan tersebut ada kekurangan, yaitu virtual memory segmentation sendiri rentan terhadap masalah eksternal, fragmentation, karena ukuran segmen yang tidak seragam. Yang selanjutnya, ada virtual memory segmentasi dan paging. Virtual memory segmentasi dan paging ini sendiri merupakan konsep gabungan. Konsep gabungan teknik ini menggabungkan kelebihan paging, tidak ada fragmentasi eksternal, alokasi mudah, dan kelebihan segmentasi, yaitu sesuai logika program dan proteksinya yang mudah. Contoh implementasi dalam virtual memory segmentasi dan paging ini sendiri, yaitu memori virtual dibagi menjadi segmen-segmen seperti pada segmentasi. Namun, alih-alih menempatkan satu segmen utuh ke memori fisik, setiap segmen dibagi lagi menjadi page berukuran tetap. Oke, di sini ada salah satu contohnya, yaitu mekanisme translasi bertingkat. Di sebelah kiri, di sini digambarkan mekanisme translasi bertingkat. Apa yang terjadi atau apa yang ada dalam mekanisme ini, yaitu pertama struktur alamatnya, yaitu
Nah, struktur alamat sendiri adalah alamat virtual yang terdiri dari 3 bagian. Ada segmen number, page number, dan offset. Lalu, yang kedua, pada tahap 1 atau segmen table, terjadi CPU menggunakan segmen number untuk mencari entry di tabel segmen. Entry tabel segmen ini menunjuk ke alamat dasar dari page table milik segmen tersebut. Yang ketiga, atau pada tahap 2, atau yang terjadi pada page table, sistem kemudian menggunakan page number sebagai indeks pada page table yang ditemukan tadi. Lalu didapatkan frame number atau lokasi fisik di RAM. Tahap 3, di sini ada physical address, yaitu frame number digabungkan dengan offset untuk mendapatkan alamat fisik akhir di memori utama. Oke, sekian presentasi dari saya dan penjelasan terkait materi virtual memory untuk mata kuliah sistem operasi. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam pengucapan kalimat atau materi pada presentasi kali ini, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.